Bisa, udah. Gambar saya. Jangan gambar saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa inna nas'aluka al-futuh wal munah war rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah bil khusus. Ya sini gimana sih ke orang-orang kok ke saya sih? Kok ke orang mau ke saya sih? Orang-orang posisi dia. Bisa, udah. Gambar saya. Jangan gambar saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina. Alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Pelajaran kita adalah buku Dulujain yang ada di samping. Kalau yang di samping halaman 27, Bu. Kalau yang di Kayak Nono halaman 73. Bisa baca doa dulu ya, Bu ya. 27 kita 26. Iya 26. Iya kita 26. Yang telah berkata Imam Ghazali. Iya, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqafin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan telah berkata Imam Ghazali itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Dan telah berkata Imam Ghazali. Bu, itu dia. Imam Ghazali ini, Bu, adalah salah satu imam dari kalangan ahli sufi. Siapa itu ahli sufi? Siapa, Bu? Ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu ibu-ibu orang ahli tasawuf itu dia mempunyai tingkatan-tingkatan dalam menjalani hidup ini, berada di tingkat warok. Warok itu ibu-ibu dia lebih mengutamakan akhirat dibanding dunia. Itu warok. Terus ada tingkatan zuhud. Ini mudah-mudahan ada di kita nih, zuhud ya. Kalau zuhud itu dia dunia akhirat.
mentingin dunia juga, mentingin akhirat. Tapi lebih cenderungnya menuju kepada akhirat. Banyak ke akhiratnya gitu, tapi dunia tidak ditinggal. Itu zuhud. Kayak begini ibu-ibu. Terus yang ketiga awam. Awam itu ibu-ibu, orang manusia secara umum, dunia doang yang dipikirin. Itu awam tuh. Jadi sholatnya orang waro, puasanya orang waro berbeda dengan sholat puasanya orang yang zuhud dan awam. Kalau puasanya orang yang waro, dia baru lagi puasa menghayal nanti sore buka apa. Ibu kan model-modelnya kayak begitu ya. Itu orangnya kayak begitu ya. Kalau buat dia batal. Oh betul. Nah ini masuk akal sore ya bukan? Iya batal. Iya. Ya. Kalau kita zuhud, ibu-ibu belum sampai ke sana. Kalau waro tuh nggak mikirin yang halal. Ya kan kita halal aja boleh. Nah kalau kita itu ibu-ibu yang makruh yang ditinggal, masaknya itu terlampau berlebihan, itu awam tuh. Jadi kan beraya kan enak makan ini. Oh, jadi banyak nih ya. Jadi ibu-ibu beli cendol juga, beli es buah juga, beli es segala macam dibeli. Ya, kemudian ibu-ibu lontong iya, lupis iya, gitu ya. Nah, itu zuhud juga udah kurang orang zuhud itu. Iya, itu kurang zuhud. Oh itu awam itu Bu, awam. Yang kayak begitu awam. Kalau kita zuhud itu ibu-ibu model-modelnya kayak begini. Ngomongin orang gitu tuh. Ngomongin orang itu kan batal pahala puasa. Iya. Ya kan? Nah itu kita tinggalin tuh kayak begitu. Biar gak puasa untongan ngomongin. Jadi sunnahnya ontong. Tapi kan kita demen ngomongin orang. Ibu, kita kagak demen diomongin orang, tapi demen ngomongin orang, gitu. Makanya kita tuh boleh. Ibu-ibu, kalau yang zuhud itu ibu-ibu, kalau yang zuhud itu kayak apa ya? Yang sunah-sunah gitu, yang sunah-sunah dikerjain, ngumpulin terawihnya gitu ya, baca Quran yang banyak gitu. Ya. Jadi ada waro, ada zuhud, ada awam. Kalau orang wudu dia, kalau orang waro itu wudunya bukan cuman mensucikan diri, mensucikan badan, ya, tapi mensucikan melebur dosa dia, dosa tangan, dosa muka gitu ya. Kalau orang waro tuh dengan wudu ibu-ibu dia supaya membersihkan hati itu waro tuh. Kalau waro itu membersihkan hati. Kalau yang zuhud membersihkan anggota badan dari perbuatan dosa. Kalau orang awam yang penting memenuhi syarat wudu. Yang mana ini? Mudah-mudahan yang zuhud, jangan yang awam. Kalau yang awam mah ibu-ibu, anak kecil juga bisa, gitu. Ya. Jadi ibu-ibu kita mudah-mudahan sampai ke zuhud nih. Jangan sampai terus-terusan awam. Yang penting lapar dan menahan lapar dan haus gitu doang. Kan kalau orang awam begitu ya Bu ya, menahan lapar dan haus doang gitu. Tapi nggak mikirin nilai pahalanya. Lagi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin Imam Ghazali. Makanya kitab-kitab Imam Ghazali itu membahasnya hati. Padahal lagi ngomongin fikih. Termasuk ibu-ibu
Saya dari kecil sampai sekarang belum pernah sholat sunat qobliyah maghrib. Kenapa? Dari kecil saya pahamnya qobliyah maghrib itu nggak ada. Padahal itu adalah pendapat ahli fikih. Kalau yang ada sholat qobliyah maghrib adalah ahli sufi. Jadi ada tuh qobliyah maghrib. Jadi ibu-ibu kalau ada orang yang sholat qobliyah maghrib jangan diomelin, ya. Kan ibu-ibu bukan jangan diomelin, bukan. Maksudnya jangan diaru-aruin. Kan kita Bu misalnya gini, ada yang sholat qobliyah asar, kita mesti bilangin kagak ada qobliyah asar, jangan qobliyah asar gitu. Maksudnya gitu. Oh ba'diyah asar, iya ba'diyah asar. Jangan sholat ba'diyah asar gitu. Misalnya dia mau naik nih, habis sholat asar, kemudian dia mau sholat ba'diyah asar. Ibu mau sholat apa gitu? Mau sholat ba'diyah asar? Kagak ada. Mesti kita bilangin, mesti kita tegurin gitu. Nah pas giliran ada orang yang sholat qobliyah asar, ya jangan dibilangin bahwa nggak ada gitu ya, nggak ada qobliyah asar. Karena apa? Menurut ahli sufi qobliyah asar itu ada. Qobliyah maghrib itu salah dulu sih. Qobliyah maghrib ada, ba'diyah asar nggak ada. Ba'diyah asar nggak ada Bu. Ba'diyah asar nggak ada. Ba'diyah subuh nggak ada. Qobliyah subuh malah cakep. Yang nggak ada ba'diyah subuh gitu. Qobliyah asar ada. Qobliyah asar 4 rakaat malah. Qobliyah asar ada, ba'diyah asar nggak ada. Saya salah ngomong jadi ibu salah nulis. Qobliyah asar ada, ba'diyah asar nggak ada. Ba'diyah qobliyah maghrib ada bagi ahli sufi. Kemudian ibu-ibu qobliyah subuh cakep banget, ba'diyah subuh kagak ada. Tapi kecuali ibu-ibu, saya juga baru dapat. Kan selama ini saya ngasih tahu ibu-ibu udah Kristen ya? Kemarin ya, pelajaran kemarin. Oh pelajaran sore ya. Jadi ibu-ibu selama ini saya ngasih tahunya ibu-ibu ba'diyah asar nggak ada sholat, ya. Ba'diyah subuh nggak ada sholat. Tapi kecuali kalau ada sebab, sebab, ada waktunya. Ternyata ibu sebab juga ada 3 nih. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaqorin, ada sebab mutaakhir. Mutaqaddim ini sebabnya didahulukan. Kalau muqorin bareng, kalau mutaakhir belakangan. Kayak sholat safar. Saya pernah ngasih tahu sama ibu-ibu, kalau sholat safar, misalnya ibu nih mau berangkat habis subuh. Ibu mau sholat safar, silahkan sholat ba'da subuh. Ternyata nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena safarnya belum. Safarnya udah belum? Belum. Jadi nanti tunggu aja sholat safarnya, pas giliran udah datang waktu isyraq. Gitu. Waktu isyraq kan boleh kan? Habis subuh nggak boleh. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu isyraq. Waktu isyraq boleh nggak? Boleh. Habis sholat isyraq, sholat safar. Jadi misalnya ibu-ibu berangkat dari rumah nih, habis subuh banget, jangan sholat safar. Nanti apa di pom bensin, apa di bandara, apa di halte, di terminal, sholat deh, sholat safar gitu. Habis sholat karena apa? Karena habis subuh belum, nggak boleh. Kenapa emang nggak boleh? Karena emang safarnya belum. Gitu. Nah, kalau ibu-ibu sholat isyraq jam 6:04. Tapi giliran musim maulid kemarin, saya heran tuh. Di Al-Ma'arif ada sholat isyraq itu 5:30. Karena pada saat itu ibu-ibu subuhnya
Jam 4 lewat berapa? Enggak, jam 4 kurang. Pernah nggak sholat? Pernah nggak tahun kemarin subuh jam 4 kurang? Sekarang jam 4 ibu-ibu kita bangun masih keburu sholat tahajud. Waktu ke tahun kemarin jam 4 kurang dah gitu Bu. Ya, jam 4 kurang tuh subuh. Jadi kita sholat tahajudnya jangan jam 4 udah habis jam 3. Sekarang jam 3 kemalaman banget kalau saya. Kalau Nabi mah kalau sadar Nabi mah jam 1 udah bangun. Gimana itu caranya jam 1 udah bangun? Karena dia sehat-sehat aja ya. Nggak bisa tidur saja karena pusingnya itu katanya ngapain kalau nggak bias kayak ngaji. Oh, jadi sembahyang terus 4 jam tuh. Saya ngaji sampai setengah 4 saya berhenti terus saya masak. Oh, Saya gitu. habis sholat pulas guys. Jadi ibu-ibu kayak begini ibu misalnya ibu nih ya kan ke masjid nih. Nanti di sini ada nih Bu, di sini ada. Kagak boleh ke masjid. Dulu ke masjid boleh. Pas sekarang ke masjid kagak boleh. Buat siapa? Boleh buat yang muda-muda. Kecuali yang tua-tua. Kayak model saya udah tua. Boleh deh tuh Bu, ke musola. Ya, ke musola boleh. Nah, sekarang ibu-ibu biasa kan ya kalau subuh itu kadang-kadang suka perutnya suka kagak enak. Iya. Bukan mules, ada aja yang mau keluar gitu Bu. Abis sholat qobliyah subuh, pas udah selesai tahajud gitu kan, mau Nungguin subuh, qobliyah subuh ya. mau nungguin qobliyah subuh malah batal. Mau nungguin qobliyah subuh malah batal. Kita kamar mandi. Kamar mandi ini siang di musola udah emang menungguin kita ibu ya. Dimulain tuh ibu jangan repot-repot sholat sunat qobliyah subuh. Ibu-ibu kan sholat sunat qobliyah subuh kan khairun minad dunya wa ma fiha tuh Bu. Ya, lebih istimewa daripada dunia seisinya. Ibaratnya ibu-ibu kalau kita sholat sunat qobliyah subuh jadi orang kaya banget dah. Konglomerat melebihi konglomerat jadinya konglomerat. Nah ibu jangan sholat sunnah qobliyah Bu ya, jangan sholat sunnah qobliyah langsung ikut berjamaah. Jadi ke sholat sunnah. Entar dulu. Jangan sholat sunnah qobliyah subuh. Nanti udah selesai sholat subuh, assalamualaikum langsung bangun sholat sunnah qobliyah subuh. Kan abis subuh gitu kan tanyaannya. Karena apa ibu-ibu? Karena dia adalah sebab mutaqaddim. Nah, ya kenapa dia sholat sunat qobliyah subuh? Karena sholat sunat qobliyah subuhnya udah ketinggalan, ya. Jadi sesuatu yang udah ketinggalan boleh gitu Bu. Nyusul, ya. Iya. Tapi kayaknya kalau udah sholat wajib baru sunat qobliyah kan bisa. Oh ibu nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Biasain ya. Ibu-ibu biasain. Biar kita kan udah tua ya Bu ya. Biasain sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jangan sampai kagak gitu ya. Kalau qobliyahnya pasti di bawah ya. Cuma kalau kayaknya kalau udah bisa sholat wajib baru sholat sunat qobliyah itu kayaknya kurang asem. Makanya ini yang berarti suami kita yang jadi imam mesti sabar nungguin kita sholat sunat qobliyah gitu. Iyalah suami kita mah kagak mau kayak begitu nungguin. Benar. Iya. Ya udah. Jadi ibu berarti maksudnya kalau ibu ngalamin berjamaah gitu, ngalamin berjamaah. Yang mutakorin yang mana mutakorin? Bareng. Kapan bareng? Terbit gerhana bulan. Gerhana bulan, ibu-ibu ada nggak sholat gerhana bulan? Ada. Sholat gerhana bulan boleh ba'da subuh. Gerhana bulan apa gerhana matahari kalau habis subuh? Gerhana matahari ya. Gerhana matahari habis subuh misalnya nih. Pas giliran ibu gerhana matahari
sholat waktunya di saat itu. Kalau udah gerhana mataharinya udah lewat, maka waktu sholat pun udah habis. Iya enggak? Ibu ini mau sholat. Ya katanya hari ini nih gerhana matahari nih, ditungguin aja gerhana matahari. Tahu-tahu kita agak ngerti. Iya, yang gimana? Kayak gimana gerhana matahari? Tahu-tahu pas dikasih tahu, oh tadi ada gerhana matahari, ya sudah habis. Iya. Jadi pas giliran gerhana matahari datang, pada saat itulah waktu sholat datang. Waktu sholat apa? Waktu sholat gerhana matahari. Pas giliran hilang gerhana matahari, sudah habis waktunya sholat. Waktunya sholat gerhana matahari. Jadi sebab itu juga ada macam-macamnya, ya. Gerhananya kita nggak kena aja, yang lagi bagaimana mataharinya? Kalau gerhana gelap doang gitu. Kalau matahari mah dia masih kelihatan. Mendung gitu. Kalau gerhana bulan kita liatin bulan di hati kemana gitu. Kan saya nggak kenal. Pikiran kita mau hujan kali itu jadi kagak. Iya, makanya kita kagak ngerti. Ya, jadi lagi ngomongin Imam Ghazali, jadi kesono-sono ya, gak apa-apa ya. Dan telah berkata Imam Ghazali, dan telah memberi izin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada bu, bagi perempuan akan hadir ke dalam masjid. Yang sebenarnya pada zaman sekarang ini ditegakkan akan dia dulu ke masjid itu boleh, mau muda kek mau tua kek boleh, karena fitnahnya belum banyak amat gitu ya. Wanita solehahnya masih banyak gitu. Kata ibu, emang saya bukan wanita solehah. Udah tersinggung aja ibu. Kalau orang dulu secara umum wanitanya wanita solehah yang muda juga, menjaga banget harkat martabatnya dia sebagai perempuan. Kalau sekarang kan ibu-ibu orang yang pergi ke musola, ke masjidnya banyak tendensinya, ya. Jadi apakah barangkali di jalanan banyak orang laki gitu kan ya. Ya pokoknya kalau sekarang mah banyak fitnah lah gitu ya. Banyak fitnah. Dan yang sebenarnya pada zaman sekarang ini ditegakkan akan dia maksudnya akan perempuan, ditegakkan dilarang buat ke masjid, melainkan bagi orang yang tua. Kita nih Bu Haji yang tua boleh. Sungguhnya telah diwajibkan akan yang demikian itu, yakni bahkan dan sungguhnya telah diwajibkan akan yang demikian itu, yakni akan tegaknya pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan barang yang didatangkan oleh perempuan, yang kemudian daripadanya niscaya menegakkan akan mereka itu daripada keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid atau lainnya. Jangankan kemana-mana, ke masjid aja kagak boleh, ya. Jangankan kemana-mana, ke masjid aja nggak boleh. Kapan itu kejadiannya? Setelah ya sekarang ini ya, di zaman sekarang ini. Ketika zaman sahabat Sayyidina Umar, zaman Rasulullah masih boleh tuh Bu, perempuan. Jadi kalau memang kita mau juga ke masjid, ke musola, jangan cari masjid musola yang jauh, yang deket-deket aja. Terus jangan kita bersolek, jangan dandan gitu ya. Habis aja buka pintu doang. Buka pintu doang ya. Iya, cuma Tinggal enak pulang. udah. Kesannya pegang. Makanya saya milihnya apa Bu? Saya milihnya pas giliran haul itu pun kalau yang jadi imam bapak. Saya dengerin kalau imam bapak atau bapak ke masjid atau bapak ke musola saya ikut. Tapi malam Sabtu saya enggak. Yang suka biasa enggak
nggak musola itu malam Sabtu sama malam Minggu. Kalau malam Minggu kan kadang-kadang suka bapak suka dapat tugas juga. Malam Sabtu yang keliling subuh gitu. Jadi saya nggak ikut deh gitu. Dan malam-malam yang lain bapak yang jadi imam. Nah nanti kalau udah Allahu Akbar baru saya keluar. Baru saya keluar, nanti pas giliran ya tawakub alaina, ya saya tetap ya tawakub alaina ikut. Ibu-ibu saya ngakalin begini, kan ya tawakub itu kan sama ya tawakub alaina, ya kan dipanjangin nih Bu. Saya akalin supaya saya jangan tinggal nungguin apa sampai dapat itu ya tawakub. Ya tawakub. Dia warhamna wansur ilaina, saya dapat warhamna wansur ilaina. Jadi ya tawakubnya 7, warhamna wansur ilaina. Kayak gini azan ibu-ibu, kayak azan saya suka begini aja. Pokoknya selama di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu bisa beberapa kali tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau baca ya gimana? Iya makanya saya mau subhanallah bihamdi subhanallah azimah mending kalau azimah mendingan subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah kedengeran di mana? Oh jadi kalau maju juga kedengeran. Satu jari kan bisa 5 nih. 5 saya pegang sejari. Karena kita udah dapat 50 nih 2 jari nih. Karena dia suka kedet kita. Kedet itu karena oh gara-gara kedengeran itu. Subhanallah bihamdi subhanallah hal azim. Iya itu dia itu yang saya ngomong mulu. Siapa sih yang subhanallah bihamdi subhanallah hal azim? Iya benar. Emang baca pun pasti setiap pun pasti baca. Cuma itu dia hal azim itu. Enggak di subhanallah hal azim aja. Jadi harus kan kita kasrah dia parah. Oh, ini nanti tetangga-tetangganya dia nih, tetangga siapa itu yang suka baca di Nurul Iman. Itu nantinya itu yang Saya Baleha. Kadang-kadang saya nggak dengar, saya makan. saya dengar kadang-kadang saya iya itu kadang-kadang gini saya yang baca sih saya bener Apa gimana dia kalau baca suaranya? Subhanallah bihamdi subhanallah hal azim subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah hal azim astagfirullah. Jadi subhanallah bukan subhanallahi. Harusnya kasrah dia. Harusnya subhanallahi, ini subhanallah hal azim. Pokoknya sampai gitu kan ya. Kita banyak ya, banyak karena kan dari hari kelas kedengeran, metode jana kedengeran, dari hari daya kedengeran sudah namanya. Tapi kalau dari dulu kok bacanya nggak kencang, kayaknya tuh bacanya nggak ada yang biasanya kalau ngelatih baru pakai mic-nya. kadang-kadang buat jemur aja Ya jadi jadi ibu-ibu kalau ada dengar subhanallah bihamdihi subhanallah hal azim salah tuh ya Bu ya. Nah, jadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Yang ngeri ibu-ibu ada yang nggak paham ya. Nggak paham ngikutin gitu. Bukan dia kan nggak paham nih yang subhanallah bihamdi subhanallah takut nanti orang di luar itu ngikutin dia jadi banyak yang salah gitu, jadi banyak orang yang salah baca. Tapi saya diuntungkan itu, jadi kalau dia udah berbunyi tuh dia kan jam dia mau belum jam 4 bilang ya udah assalamualaikum ya udah assalamualaikum ya, kalau nungguin Nur Hamsiah malah jadi ini patokannya kalau di sini jam 4 baru ya kasih jam 4 kalau sini jam 2
Oh itu kalau kayak sadanaan itu bisa dapat tasbih tuh, sholat tasbih tuh, ya. Ibu-ibu kalau lagi sendirian mah Bu sampai 100 ya. Subhanallah yang di subhanallah naum astagfirullah. Kalau diratin masa Al-Ghafur Rahim atau subhanallah yang di subhanallah naum astagfirullah Al-Ghafur Rahim atau Bu ila subhanallah yang saya kalau baca gituan Saya mah baca cuma 100 doang. emang 100. Ya habis kopiah kepakai tambahan itu aja udah. Oh iya. Emang 100? Emang saya tadi bilang berapa? Ya 100. Oh, 100. Ya enggak pakai ada tambahan. Oh, enggak ditambahan subhanallah yang Mata robinya juga selalu udah sudah ya emang ya. Emang kalau mau ada mata robi siapa ini karena kita buat. Iya saya dengar kalau saya udah lagi di jalanan gitu mau bermandi. Oh, iya. Kalau mantar robi udah terakhir gitu. Iya kalau tidur Ibu ya Allah. Dia mau baca juga mau. Saya ternyata waktu kemarin saya nginep di Sentul apa di daerah dekat situ tuh di Bogor lah ya. Itu ada itu Bu, masjid apa musola yang dikirannya cakep banget kayak kita. Kayak kita. ada sama Ada sedul istighfarnya, ada ratibnya. Itu habis subuh tuh ayo aja gitu Bu. Ayo aja tuh baca bacaan itu. Emangnya alhamdulillah kalau lagi nginep itu ada suara-suara kayak begitu demen gitu ya. kita ya saja. Kayak di kita gitu, kayak di kampung kita. Bebacaannya banyak tuh menjelang Isra. Udah ya Bu ya? Lagi ngomongin apa Bu? Perempuan ya. Emang ini mah lagi ngomongin perempuan ya. Lagi ngomongin perempuan. Jangankan ke mana-mana, ke masjid aja kita ada aturan-aturannya. Dan demikian lagi adalah Rasulullah, ketemu Bu? Dan demikian lagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga begini ibu-ibu pas giliran ke masjid ke musola, benih banget sholat ke masjid ke musola. Pas giliran bukan ke masjid ke musola jangan kemana aja nyampe. Enggak begitu juga ya Bu ya. Agak mana-mana saya. Oh, kok kita banyakan larangan. Banyakan larangan. Kalau saya sih demen dah kemana-mana. Boleh. Enggak, maksudnya gini ibu-ibu. Ibu orang ketat banget nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke musola. Tapi kemana-mana nyampe gitu Bu. Dia ketat banget. Begini misalnya kayak ibu-ibu nih, ibu kenapa? Ustazah misalnya, ini misalnya Ustazah minta maaf, saya nggak ke taklim, nggak boleh sama suami saya, misalnya gitu nih ya. Ngedengernya pas giliran ke taklim kagak boleh, patuh banget. Pas giliran dia diajak ke Tenabang, diajak jalan-jalan sama temennya, dengerin saya dulu apa? Jadi saya mau ngomong ribet. Ya. Jadi pas giliran ke taklim alasannya kagak boleh sama suami, misalnya. Tahu-tahu kita dengar ke Tenabang ikut, padahal suaminya misalnya cerita gitu ya, kata suaminya gitu, ya Allah istri saya jalan-jalan mulu gitu, ngayang aja kemana aja temennya pergi dia ikut, itu kan suatu protes dari suami, ya. Sosialita. Iya, itu namanya tebolak-balik gitu ya Bu ya. Giliran ke taklim patuh banget, agak boleh, gitu. Kayak misalnya ada orang perempuan ditinggal meninggal sama suami, kemarin kagak ngaji. Pas giliran lakinya ngaji, giliran lakinya meninggal dia ngaji. Lah itu kemarin kemana aja kagak ngaji. Sekarang giliran dilarang dia ngaji gitu.
Oh udah tobat gitu, tobatnya nanti. Nah, kalau udah lepas iddah. Tapi ibu-ibu sekarang ada Bu, ibu muda. Ya Allah kasihan Bu, anaknya dicakilah masih muda. Itu dari abroad semua itu. Terus yang di Son Yuli itu nggak bakalan bisa menjaga iddah. Kenapa? Dia ngajar. Terus belum lama juga itu suaminya masih muda. Dia ngajar di 98. Masih muda gitu Bu. Jadi kasihan kalau masih muda suami meninggal ya. Ujian berat menghadapi kehidupan, bukan cuman sekedar berat menghadapi kehidupan masalah biaya hidup, tapi godaannya banyak, fitnahnya ya. Jangankan yang muda, yang tua juga banyak fitnahnya. Makanya ibu-ibu jangan suka nyalain yang udah ditinggal meninggal terus nikah. Ada yang faktornya begini Bu, dia pegel banget sama orang laki ya, banyak yang pada ngelamar, banyak yang pengen mauin dia. Udah saya mendingan nikah aja, kalau nikah jadinya aman gitu. Ada yang kayak begitu tuh Bu. Ada yang kayak begitu. Jadi buat cari aman dia nikah, bukan kegenitan jadinya Bu. Jadi aman. Laki pertama udah telah segala mengarah kawin lagi, budak kabar ngurus. Kalau laki dulu memang dari awal kita urus. Baik. Kalau orang laki Tapi kalau sebelum orang laki turun, nanti udah kabur duluan. Enggak, saya kan saya makanya ngomong ke Bu Aji kan udah tua, nggak apa-apa gitu aja. Iya. Ya. Dan caranya juga kayak saya itu giliran 5 waktu. Jadi kalau memang udah kebiasaan susah ya, jangan disalahkan juga. Karena terbiasa di kampung. Karena terbiasa di kampung, perempuan juga sholat di masjid, jadi ke bawah-bawah kemari. Kebenaran rumahnya dekat masjid gitu kan? Iya. Makanya kan ibu-ibu saya bilang tadi, karena ibu pernah ngomong saya ke masjid gitu, ya tinggal jaga aja gitu ya. Ya betul ibu masih kota orang mana kalau nanti ada yang masih ada yang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi izin bagi perempuan keluar daripada hari raya atas tentu pasti maksudnya, tetapi tiada hari keluar mereka itu melainkan dengan ridho suami mereka itu. Dan keluar sekarang harus pula bagi perempuan yang terpelihara daripada kejahatan dengan ridho suaminya, tetapi duduk di rumahnya itu terlebih sejahtera ia daripada cemburu dan daripada fitnah. Itu dia ya sekarang itu, jadi harus dijaga. Bu Aji suaminya udah nggak ada. Apakah perempuan itu setelah itu bebas? Enggak. Ya, jadi ibu-ibu beda laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki nggak punya penanggung jawab. Kalau perempuan ada yang bertanggung jawab. Walaupun suaminya udah nggak ada, Wati udah nggak begitu aja bebas buat melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan aurat kita. Siapa yang bertanggung jawab setelah suami kita nggak ada? Anak kita ya. Bahkan kadang-kadang jadi anak kita ini lebih
lebih ketat sebagai satpamnya ya. Jadi ibu-ibu bisa-bisa kita sama suami agak-agak bisa berani, sama anak kadang-kadang ya agak-agak jadi kayak patuh ya Tia. Tuh begitu. Iya, jadi kalau sama laki kadang-kadang kita ada melawannya juga, ada tawar menawarnya. Kalau sama anak mah ya Allah udah rada-rada rasanya kita udah iya deh gitu ya. Nanti apalagi, tapi jangan mikir begini, ya nanti gua kagak dikasih uang jajan lagi sama anak-anak gitu lagi ya. Ibu hadirat yang berbahagia jam berapa ini? Jam 3. Tolong tandain ibu-ibu cemburu dan daripada. Kenapa? Enggak punya anak laki pindahnya ke Mahdi. Adik. Mahdi Jenal. Apabila saudara lagi ya, apabila keluar. Jadi nggak ada tuh yang namanya perempuan atau ponakan. Tuh penanggung jawab kita perempuan pertama kan bapak selesai suami selesai anak perempuan dulu ya. Ponakan saudara udah tadi iya, ponakan paling ujung di sana. Mamang iya benar mamang. Kalau di Padang penghulunya yang jaga. Penghulu mah boleh nikah gitu ya. Penghulu kalau mau mau dikawinin penghulu. Jadi kepala kaum kita ada berapa orang laki yang ada bangsanya. Sandiaga Uno ini keturunan Sandiaga Uno. Sandiaga kirain Sandiaga. Kalau kayak ngomong ini marganya dia Sandiaga. Kalau Sandiaga marganya kan Haji Salim marga saya. Sandiago, jadi itu penanggung jawabnya, kepala kampung. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kepala suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masing-masing ya. Sandiaga ini nabulagan kan ya? Iya, marga saya. Kirain Sandiaga Uno. Kalau Sandiaga Uno orang mana ya? Orang Padang. Hah? Ini mau orang Betawi. Enggak, orang Sunda. Sundanya mana kalau Ustaz? Saya Sundanya Sunda Banten. Serang. Bisa aja saya menanya. Kalau misalnya kita kenal, kita kan dulu bagian ke bumi Fatimah. Kalau kita bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oh ya. Salah arti. Nanti Mbak Yani sakit apaan? Mau operasi ini hernia. Itu gagal banget ya? Makanya hernia Itu kecapean sebelum. Kecapean. Dari mau operasi. Kemarin kita ke situ. Anak cucu saya. Amin. Kita didoain tuh dia tuh. Nanti kebanyakan yang didoain ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا بالهدى فاقل علينا من فضلك وانزل علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس ربك وعافيتك في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامة الفاتحه لنا بخير وزدنا بخير واجعلنا مناظرين من أسناد الخير. دواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin.